Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi akan menampilkan video tentang asuhan keperawatan tumor otak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Yosef. Saya Herlina. Saya Maria Yuliana. Dan saya Indah Sonia. Inilah video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sonia, NPM 241420192003P dari kelas Rek B PSIK Stikes Bina Husada Palembang. Baiklah, sebelum kita memasuki asuhan keperawatan di bagian pengkajian, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian tumor otak. Tumor otak sendiri itu adalah suatu sel yang tumbuh di bagian tubuh manusia yang tumbuhnya itu secara tidak wajar atau tidak biasa. Kemudian, sel tumor otak itu sendiri terjadi karena adanya perkembangan sel otak yang ada di otak manusia. Dia tumbuh secara tidak normal dan tidak wajar atau tidak terkontrol. Di dalam tumor otak itu sendiri terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama itu tumor otak jinak dan juga tumor otak ganas. Pada dasarnya tumor otak ini belum diketahui apa penyebabnya. Tetapi ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tumor otak itu seperti yang pertama herediter, kemudian yang kedua adanya sisa-sisa sel embrio, kemudian yang ketiga adanya radiasi, dan yang keempat itu virus. Baiklah, kita akan memasuki asuhan keperawatan kepada pasien tumor otak. Yang pertama itu ada pengkajian, di mana yang pertama kita mengkaji pada pasien data umum, yaitu nama, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, kemudian agama pasien itu sendiri. Lalu setelah kita menanyakan tentang data umum pasien, kita akan mengkaji apa keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Apakah pasien akan merasakan nyeri kepala yang sangat hebat. Kemudian kita menanyakan juga tentang riwayat penyakit sekarang kepada pasien. Kita kaji juga tentang riwayat penyakit keluarga pasien dan juga riwayat penyakit terdahulunya. Kemudian kita juga mengkaji pada pasien tumor otak ini, yaitu pola fungsional kesehatannya, yang meliputi pengkajian yang pertama pola persepsi, pola kognitif, kemudian pola eliminatif, pola latihan fisik, pola istirahat dan tidur, kemudian juga pola konsep dirinya, pola peran dan hubungan, pola reproduksi, pola pertahanan, dan pola keyakinan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu ada breathing B1 atau pernapasan. Kita kaji pernapasan pasien, apakah pasien mengalami sesak napas ataupun ada batuk yang membuat dia susah bernapas. Kemudian kita kaji juga tentang brain atau B2, mengenai kita kaji syaraf-syaraf pasien, apakah ada yang ketidaknormalan ataupun pasien ada yang normal ataupun tidak normal seperti itu. Kita kaji blood pada pasien, apakah sirkulasi darah pada pasien itu normal atau tidak. Kemudian kita kaji juga mengenai bladder, apakah eliminasi pada pasien itu berjalan dengan lancar atau mengalami hambatan. Kemudian kita kaji juga terhadap pasien mengenai bowel, apakah nafsu makan pasien meningkat atau malah menurun, dan atau juga pasien tidak nafsu makan. Kemudian kita juga kaji mengenai bone-nya atau sistem muskuloskeletal, pasien itu bisa melakukan aktivitas fisik seperti biasanya ataupun tidak. Selain dari pemeriksaan fisik yang kita kaji kepada pasien maupun data umum ataupun keluhan utama yang dirasakan oleh pasien, kita juga akan melakukan pemeriksaan penunjang yang untuk membantu tenaga medis untuk menegakkan diagnosa yang dialami oleh pasien itu sendiri. Pemeriksaan penunjang itu seperti adanya CT scan, laboratorium, EEG, ataupun MRI. Jadi di sini kita selain melakukan pengkajian, kita juga melakukan pemeriksaan penunjang. Baiklah, diagnosa kami kelompok 10 tumor otak mendapatkan 1. Penurunan kapasitas adiktif
intranial dan berhubungan dengan edema serebral pasca operasi. 2. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan pola napas. Ketiga, nyeri akut berhubungan dengan cedera fisiologis. 4. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Kelima, resiko perfusi serebral tidak efektif dibuktikan dengan faktor resiko tumor otak. Baiklah, konsep asuhan keperawatan pada pasien tumor otak. Pada implementasi keperawatan, implementasi digunakan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui penerapan rencana asuhan dalam bentuk intervensi. Pada tahap ini, perawat harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif, mampu menciptakan hubungan saling percaya, serta saling membantu. Observasi sistematis, mampu memberikan pendidikan kesehatan, kemampuan dalam advokasi, serta evaluasi. Implementasi merupakan tindakan yang sudah direncanakan dalam rencana perawatan. Tindakan ini mencakup tindakan mandiri dan kolaborasi. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan lesi menempati ruang tumor atau abses. Setelah dilakukan intervensi, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, bunyi napas tambahan menurun, gelisah menurun, pola napas membaik, serta warna kulit membaik. Pada manajemen peningkatan tekanan intrakranial, kita melakukan observasi dengan mengidentifikasi penyebab tekanan intrakranial, misalnya lesi, gangguan metabolisme, atau edema serebral. Monitor tanda atau gejala peningkatan tekanan intrakranial, misalnya tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardi, pola nafas irregular, kemudian kesadaran yang menurun. Kemudian kita melakukan monitor status pernapasan, kemudian monitor cairan intake dan output, dan mengetahui status cairan pasien. Pada terapeutik atau pengobatan, kita memberikan posisi yang semipolar atau menghindari manuver falsafah, mencegah terjadinya kejang. Dan pada kolaborasi pemberian antikonvulsan jika perlu. Kolaborasi pemberian diuretik osmosis jika perlu. Pada implementasi berikutnya, kita melihat pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, dispenu menurun atau sesak napas yang menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, kemudian frekuensi napas membaik, kedalaman napas juga ikut membaik. Kemudian, manajemen jalan napas, pada observasi, kita dapat memonitor pola napas, seperti frekuensi, kedalaman, kemudian usaha napas. Monitor bunyi napas tambahan, misalnya adanya gargling, mengi, wheezing, atau ronci kering. Kemudian kita melakukan monitor sputum, jumlah, baik warna ataupun aroma. Dan pada terapeutik, kita mempertahankan kepatenan jalan napas dengan head feel dan chin lift. Jauh terus jika curiga trauma servikal. Kemudian kita memposisikan semipolar atau polar, memberikan oksigen jika perlu. Pada edukasi, ajarkan teknik batuk efektif. Kemudian untuk implementasi nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, antara lain seperti keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur juga menurun, dan kemudian frekuensi nadi membaik. Untuk manajemen nyeri,
kita melakukan observasi, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan skala nyeri. Untuk identifikasi respon nyeri nonverbal, kemudian identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian bisa dilakukan monitor efek samping penggunaan analgetik. Kemudian salah satu terapeutik juga yaitu memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian fasilitas istirahat dan tidur. Pada edukasi, kita menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kita mengajarkan teknik non-farmakologis. Untuk kolaborasi pemberian analgesik. Kemudian implementasi keperawatan yang selanjutnya seperti gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil antara lain: 1. Pergerakan ekstremitas membaik, kekuatan otot meningkat, dan kelemahan fisik membaik. Untuk dukungan mobilisasi, kita bisa melakukan observasi seperti mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lain. Kemudian bisa dilakukan identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan. Dan bisa juga dilakukan monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Dan dapat juga dilakukan monitor umum selama melakukan mobilisasi. Untuk terapeutik pada penyakit ini, kita memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur untuk menghindari kecelakaan pada saat tidur. Kemudian kita bisa memfasilitasi melakukan pergerakan jika perlu. Kemudian kita juga bisa melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Pada edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Anjurkan melakukan mobilisasi dini. Kemudian ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Kemudian kita melakukan implementasi seperti resiko perkusi cerebral tidak efektif dibuktikan dengan faktor resiko tumor otak. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan perkusi cerebral meningkat dengan kriteria hasil antara lain tingkat kesadaran meningkat, tekanan intrakranial menurun, sakit kepala menurun, gelisah menurun, tekanan darah sistolik membaik, kemudian tekanan darah diastolik membaik, dan refleks saraf membaik. Manajemen peningkatan tekanan intrakranial pada observasi, kita mengidentifikasi penyebab peningkatan tekanan intrakranial seperti lesi, gangguan metabolisme, atau edema cerebral. Kita selanjutnya bisa memonitor tanda atau gejala peningkatan tekanan intrakranial seperti misalnya tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardi, pola napas irreguler, dan kesadaran menurun. Kemudian dilakukan monitor status pernapasan, monitor intake dan output cairan, dan lain sebagainya. Kemudian terapeutik, kita memberikan posisi bisa dilakukan dengan cara semipolar, hindari manuver falsafa, cegah terjadinya kejang, dan pada kolaborasi pemberian antikonvulsan jika perlu, dan kolaborasi pemberian diuretik osmosis jika perlu. Demikian implementasi yang bisa kita lakukan pada pasien dengan tekanan intrakranial. Pada tahap evaluasi ini, pada asuhan keperawatan tumor otak, didapat evaluasi yang pertama, penurunan kapasitas adaptif teratasi sebagian. Pasien mengatakan nafas terasa enak,
hasil pemeriksaan GCS 15, tanda tekanan darah 120/80, nadi 88, pernapasan 20 kali per menit, temperatur 36 derajat Celcius. Yang kedua, pola napas tidak efektif, teratasi sebagian. Pasien mengatakan napas terasa enak dan tidak terasa sesak. Data objektif GCS 15, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali, temperatur 36 derajat Celcius. Yang ketiga, masalah nyeri teratasi sebagian. Pasien mengatakan nyeri sudah berkurang dari sebelumnya. Pasien sudah merasakan enak. Data objektif GCS 15, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, temperatur 36 derajat Celcius. Intervensi yang dilanjutkan yaitu fasilitasi istirahat tidur, berikan relaksasi napas dalam bila timbul nyeri. Yang keempat, masalah gangguan mobilitas. Masalah gangguan mobilitas teratasi sebagian. Pasien mengatakan sudah bisa duduk, makan, dan berdiri sebentar. Tanda-tanda vital, tensi 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, temperatur 36 derajat Celcius, GCS kompos mentis. Intervensi yang dilanjutkan yaitu observasi tanda-tanda vital, fasilitasi aktivitas mobilisasi pasien. Yang kelima, masalah keperawatan resiko perkusi cerebral tidak efektif. Hasil yang didapat yaitu teratasi sebagian. Pasien mengatakan sudah bisa tidur, nafas terasa enak dan tidak terjadi kejang. Data objektifnya GCS 15, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali, suhu 36 derajat Celcius. Intervensi yang dilanjutkan yaitu monitor tanda-tanda vital. Yang pertama, tekanan darah, tensi, dan cegah terjadinya kejang. Demikianlah evaluasi dari asuhan keperawatan tumor otak yang didapat. Pada evaluasi asuhan keperawatan tumor otak ini, pada tahap evaluasi, perawat mengkaji, mengevaluasi hasil implementasi yang telah dilakukan. Selamat pagi Ibu. Hari ini saya Susra Maria akan melakukan dan memeriksa tanda-tanda vital tekanan darah pada Ibu. Permisi Bu. Tekanan darahnya 120/80. Nadinya 88 kali per menit. Bu, napas biasa Bu ya. Pernafasan 20 kali per menit. Apakah Ibu bisa tidur hari ini? Bisa duduk sendiri Bu? Apakah napas terasa enak? Apakah hari ini Ibu merasa pusing?
Baiklah Ibu, terima kasih sudah diukur tekanan darah dan diobservasi. Apabila ada keluhan, Ibu bisa melapor ke perawat dan PA. Demikianlah video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.